وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي أدركني يا رسول الله وأدركني يا يا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم بنية القبول وتمام كل سؤال مأمون وصلاصهم ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيت الكرام ثم الصحابة والقرابة ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى روح كتب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح كتب الأحوال أبي يزيد البسامي ثم إلى روح الشيخ كتب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني ثم إلى روح خليفته الشيخ وجدنا ومولانا محمد أرشد بن عبد الكلام طيب ثم إلى روح الشيخ عبد الصمد البالمباني ثم إلى روح أستاذنا أحمد فهمي ابن زمزم ثم إلى أرواح والدنا مشايخنا وأصولهم وفروعهم بأن الله يتغشهم برحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبي حفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة بسر النبي وآل النبي وبسر الفاتحة شيخنا محمد الناس خصوصا بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena inilah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala, kullu ma syagala anillahi min ahlin wa malin wa walidin fahuwa alaika mas'umun. Artinya tiap-tiap barang yang membimbangkan akan dikau daripada mengingat Allah, daripada berzikir kepada Allah, daripada sebab beristri dan harta dan anak, maka yaitu atasmu adalah kebinasaan atau celaka. Jadi yang tiga perkara ini jangan sampai mengganggu kita untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, terutama salat 5 waktu. Dan jikalau tiada membimbangkan berkawin itu akan hati orang yang bersifat juhud itu daripada berzikir kepada Allah, maka terlebih abdal baginya berkawin. Karena maksud berkawin itu mendapat anak dan membanyakkan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka yaitu setengah daripada ibadat yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kawin yang menjadikan kita semakin
kuat beribadat, maka kawin itu juga bagian ibadah untuk mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila mengganggu, sebaliknya, walaupun kawin itu kebutuhan jasmani kita. Dan inilah yang dikehendaki oleh Sahal ibnu Abdullah As-Sastari dahulu itu. Dan adalah Nabi SAW beberapa kali berkawin akan istri. Dan tiada membimbangkan hatinya daripada mengingat Allah Ta'ala. Sebab banyak istrinya itu. Jadi kalau ada masalah. Dan barang siapa takut bahwa membanyakkan berkawin itu membimbangkan hatinya daripada berzikir kepada Allah Ta'ala, maka yaitu sugiannya baginya menahan atau menyimpankan berkawin satu jua. Cukup artinya satu aja. Jadi untuk sifat juhud, para sufi itu untuk kawin itu tidak kada perlu juhud kalau bagi yang mampu lah, untuk kawin. Tapi semua selain daripada itu disuruh bersifat juhud dulu lah. Harta, pakaian, tempat tinggal, makanan, dalam rangka untuk mencapai kesempurnaan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melatih melawan nafsu, mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Barang siapa mereka yang bersungguh-sungguh berjihad melawan nafsu, maka pasti kami berikan jalan untuk menuju jalan kami, kata Allah. Nah, jadi ada kita pengorbanan nafsu inilah. Jadi nafsu itu ta'alluqnya, hubungannya terhadap mata benda dunia. Tapi untuk berkawin mereka tidak mempersalahkan. Asal mampu. Dan memadalah baginya istri yang tiada sangat elok karena memeliharkan hatinya itu. Dari karena inilah berkata Abu Sulaiman Ad-Darani rahmatullah, az-zuhdu fin nisa ayyakhtaral mar'ata ad-duna yatimah alal mar'ah al-jamilah wasyarifah. Artinya juhud di dalam perempuan itu bahwa memilih ia orang yang juhud itu akan perempuan yang kurang elok rupanya, atau memilih ia perempuan yang yatim atas perempuan yang elok. Jadi disuruh mencari yang yatim karena menolongi mereka yang elok rupanya, atau perempuan yang mulia. Yang mulia syarifah ini berarti juriat Nabi. Tapi juriat Nabi ini khilaf lah. Hubungannya kan dahakun kawin orang kita, ya orang ajam. Tapi kalau melihat di sini kada masalah lah. Karena di dalam syariat kada ada larangan. Cuma itu hanya menjaga suku juriat aja lah. Dan kata Junaid al-Bughdadi rahmatullah, ahibbu lil muridil mubtadi alla yusgila qalbahu bisalasin wa illa tagayyara haluhu at-takassubu wa talabul hadis wa tazawwuj. Artinya yang terlebih aku kasih bagi murid yang mubtadi itu murid yang baru masuk tarikat. Ini maksudnya lah. Murid sini bukan murid kayak sekolah, bukan. Artinya seseorang yang masuk tarikat ingin menuju kepada Allah untuk ma'rifah. Karena ini kan kisah halus sufi lah. Bahwa tiada membimbangkan hatinya itu dengan 3 perkara. Itu syarat daripada orang yang sudah masuk tarikah. Apa tarikahnya, apa amalannya yang sudah diamalkannya.
Nah, pada umumnya amalan thariqah itu adalah zikir, ya. Nah, zikir. Para aulia Allah pasti zikir la ilaha illallah itu permulaan wiridnya. Karena itu melatih menafikan jangan ada nafsu lagi, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Dan jika tiada ia memeliharakan daripada yang demikian itu yang tiga, niscaya berubah kelakuannya yang di dalam hatinya. Padahal sudah masuk tarikah nih kan, zikir sudah iyalah, atau salawat yang dibaca sekian bilangannya. Pertama, berusaha menghasilkan rezekinya karena berusaha itu membimbangkan hatinya daripada zikrullah ta'ala. Dan berbuat ibadat terganggu bila memikirkan usaha. Berarti orang yang hendak masuk tarikat itu harus siap sebelumnya. Ya. Siap menahan nafsu. Kedua, menuntut ilmu hadis atau ilmu fardu kifayah. Itu kada perlu lagi. Kalau sudah masuk tarekat, kada perlu lagi menuntut ilmu fardu kifayah, memperbanyak ilmu fardu kifayah. Cukup nang fardu ainnya sudah diketahui. Fikihnya nang fardu ainnya, tauhidnya nang fardu ainnya, tasawufnya nang fardu ainnya. Jadi ketika berwirid itu, kada ada lagi yang dipikirkan itu. Sudah lengkap ilmunya 3 macam nang fardu ainnya, fikihnya maatur lahirnya supaya bujur, tauhidnya bujur-bujur Allah yang dituju, tasawufnya bujur-bujur artinya menghilangkan rasa akuan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan ketiga, berkawin, karena kebanyakan orang yang baru masuk tarikat itu membimbangkan akan dia oleh berkawin itu daripada zikir akan Allah dan berbuat ibadat. Kalau guru sakumpul sidin kan 35 tahun baru kawin, selesai sudah tarikat beliau. Umur beliau 35 tahun baru kawin. Kalau Salman Mulia berapa umur kawin? 60. Nah, jadi kan menahan nafsu itu luar biasa. Nah, kalau orang ingin mencapai ma'rifah kepada Allah. Ada kita yang sekarang ini kan kada mungkin lagi seperti itu. Jadi kita mengkaji ilmu ma'rifatnya yang penting. Nah, mengenal diri sehingga kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal asal dirinya, dia akan pasti kenal Tuhannya. Kenal diri kita bahwa kita nih kada bisa apa-apa, kada kau apa-apa. Itu aja. Bahasa kitanya nih lah, supaya nyaman. Jadi kawa kenapa? Karena anugerah Allah, karena rahmat Allah, karena taufik Allah. Nah itu aja yang kita ingatkan kita yang sekarang ini. Karena kita kada mungkin lagi bertarikat sebanyak itu. Usia yang sudah 60 ini. Nah. Jadi kita mengingat setiap kita kawa sholat itu karena rahmat dan anugerah Allah. Itu jarang diingatkan. Di hati zikir. Karena kita tidak semua kita ini dapat menerjemahkan apa yang kita baca, ya kan? Fatihah ada sebertaan kita kalau menerjemahkan dari bis sampai waladhdallin, artinya tuh ada sebertaan kita kawa.
Jadi ketika membaca Fatihah, hati aja berzikir. Gunakan hati, zikir nafas. Hu Allah. Hu Allah. Itu diantaranya orang sufi. Caranya memberikan jalan. Kalau kadang itu, nang masuk tuh banyak. Kita merasakan itu kan sama-sama. Siapapun orangnya, orang alim kah tetap masuk. Tidak ada dilatih zikir yang 3 macam itu. Zikir jahir, zikir kalbu, zikir nafas. Dan itu Al-Quran perintahnya. Zikir jahir, surah Al-Ahzab sudah kita kenal, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Nah, itu. Jadi zikir jahir itu yang kita banyak berzikir, zikir jahir la ilaha illallah. Sekurang-kurangnya kita nang awam nih 300 kali dalam 24 jam. Itu sekurang-kurangnya. Jangan luput daripada sehari kita berzikir. Karena melatih menafikan nafsu, menafikan Tuhan-Tuhan. Hanya yang kita tetapkan tuh Allah. Bila itu kadada awal. Tetap waswis datang. Ini bersalahan dengan orang yang sudah wali, orang yang arifin. Nah, orang arifin itu ya orang mereka yang sudah kenal Allah. Yang muntahi itu artinya yang sudah selesai tarikatnya. Maka tiada membimbangkan oleh berkawin itu akan dia daripada mengingat Allah Ta'ala. Dengan berkawin itu semakin dekat mereka kepada Allah. Karena tadi kawin kan diantaranya lah ibadah yang mendekatkan kepada Allah. Bahkan adalah yang demikian itu berkawin menjagakan akan zikrullah Ta'ala. Dan terkadang wajib berkawin itu dan tiada membimbangkan hati daripada mengingat Allah Ta'ala dan daripada ibadat itu. Bagi orang yang sangat keras syahwatnya akan perempuan, sekira-kira jika tiada berkawin, niscaya jadi berzinah seperti yang tersebut di dalam bicara berkawin di dalam bab yang kedua dahulu itu. Karena Junaid Baghdadi itu kan aulia Allah, tokoh, ditanya orang, hal yazni wali, biar orang bertanya, apakah wali itu bisa berzina? Kalau ditakdirkan dia bilang mungkin terjadi berzina. Karena kadada ma'sum, kadada jaminan. Lihat sejarah dulu, siapa bersisa itu? Karena kerap kena akhirnya berzina kan? Padahal aulia Allah sudah. Apalagi nak kayak kita, lah, mun berduaan, dia ada jaminan. Adapun harta dan kemegahan yang menyampaikan kepada yang 5 perkara yang tersebut dahulu itu, maka itu harus bagi orang yang bersifat juhud itu mengambil akan harta itu sekira-kira hajat dirinya dan sekira-kira hajat bagi orang yang wajib atasnya napakahnya, seperti yang tersebut dalam bicara martabat sifat juhud di dalam harta dahulu itu. Maka jika ada baginya usaha, maka harus ia berusaha sekira-kira mencukupi akan belanjanya sehari semalam juga pada martabat juhud yang terlebih tinggi. Dan berusaha ia akan belanjanya yang mencukupi sebulan atau 40 hari juga pada martabat
orang yang martabat sifat juhud yang pertengahan, atau berusaha akan mencukupi setahun bagi orang yang juhud pada martabat yang terlebih terkebawah sekali-kali. Maka jikalau ia mengusahi akan harta yang lebih daripada belanjanya yang mencukupi setahun itu, niscaya keluar ia daripada sekalian martabat sifat juhud. Kalau hendak menambahi lagi lah, berarti keluar sifat juhudnya menjadi orang biasa. Artinya gagal untuk mencapai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus bagi orang yang zahid, yang pada martabat ini yang tiada baginya kuat di dalam tawakal, bahwa ia memegang suatu yang menghasilkan belanjanya setahun itu, tetapi dengan syarat bahwa ia mensedekahkan tiap-tiap hartanya yang lebih daripada memadai setahun itu. Boleh aja. Nah, ada usaha orang nih, lebih daripada perhitungan setahun, kelebihannya tuh harus disedekahkan kepada fakir miskin keluarga yang dekat. Adapun kemegahan itu maka yaitu harus bagi orang yang sifat juhud itu bahwa mengambil akan kemegahan yang menyampaikan sekedar hajatnya yang 5 perkara dahulu itu, seperti ia mengambil akan kemegahan dengan memberi manfaat bagi dirinya dan kepada orang muslimin, atau dengan menolakkan mudarat bagi dirinya atau bagi orang muslimin yang hendak dijalimi oleh orang yang mengambil kemegahan kepada raja-raja. Dan seperti ia mengambil akan kemegahan di hati orang banyak itu bagi menyampaikan ia akan hajatnya. Karena makna kemegahan itu memiliki akan hati manusia. Nah, jadi orang ini punya karismatik yang banyak dicintai, disenangi orang. Nah, digunakannya itu untuk mencari hajatnya, nah, untuk dirinya dan untuk membantu orang lain. Maka dengan sebab takut manusia akan dia atau pengaruhnya akan dia, ya, hebah itu ya, akan dia kasih, akan dia, dan dengan yang demikian itu pengaruh atau kemegahan itu sampai hajatnya. Biasanya kan tuan guru yang hebat-hebat itu mudah mencari, ya, mencari dana itu karena pengaruhnya, karena wibawanya. Kalau sedang berucap nang sugih-sugih itu cepat aja munjuk. Itu menggunakan kemegahan namanya lah, pengaruh, wibawanya, keilmuannya. Tapi tujuannya tadi untuk kewajiban napakahnya dan kelebihan itu untuk kaum muslim, kada apa-apa boleh itu. Nah, jangan untuk menumpuk pribadi. Tetapi sugiannya bagi orang yang salik itu jangan menuntut akan kemegahan dunia itu. Nah, tapi kalau untuk kemegahan dunia digunakan untuk penampilan, kekayaan, sehingga lebih berpengaruh karenanya sugih, sudah alim sugih. Nah, ini kada pas. Nah, di situ ada ujub, timbul ujub ini. Karena biasanya kalau orang punya kebanggaan itu ada merasa puas dengan kebanggaan itu maknanya ujub. Ini ada pengecualian. Tetapi sugiannya bagi orang yang salik itu orang yang sudah ingin menuju Allah dengan tarikatnya, jangan menuntut akan kemegahan dunia itu. Maka memadalah kemegahan itu dengan membanyakkan zikrullah ta'ala dan ibadat serta ikhlas kepada Allah ta'ala. Itu yang dicari. Karena kemegahan tujuh manusia itu kan bisa apa-apa. Dua ajanya memuji dan mencaci. Bila kita naik dipujinya terus, tapi bila ada kesan sedikit ya ulama tuh lah, lebar tuh. Nah,
Nang kita kemegahan ini tujukan kepada Allah agar kita menjadi orang yang diridai Allah. Allah itu nang dituju. Faslun fi bayani alamatiz zuhdi. Ini suatu pasal pada menyatakan tanda orang yang sifat juhud. Dan alamat juhud itu seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah itu 3 perkara. Alamat pertama, al-awalu alla yaprah bimawjudin wala yahzan ala mafqudin. Pertama, alamatnya itu yaitu bahwa tiada ia suka dengan sesuatu yang ada kepadanya itu. Artinya kegembiraannya tuh kada berlebih, dan kalau ada rezeki yang dihajatkan dapat kada terlalu gembira. Nah, gembiranya hanya kepada Allah. Dan tiada duka cita hatinya atas ketiadaan sesuatu padanya. Artinya belum dapat hajatnya, kada duka citanya. Karena sadar kehendak kita tuh kada pernah ada taksir, ada bekas. Yang terjadi itulah kehendak Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hadid ayat 23, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ini dalil sifat juhud. Jadi Al-Qur'an dalilnya. Artinya supaya tiada duka cita kamu atas barang yang luput akan kamu, dan tiada suka kamu dengan barang yang datang akan kamu itu. Jadi kalau nang dicita-citakan untuk datang, ada sakit hati, nah, sabar aja. Tapi kalau nang datang dicitakan, jangan berlebihan gembiranya. Jangan gembira itu bertentangan dengan syariat agama. Kalau kita datang duit nang diceritakan perannya lah, kada usah banyak 100 juta aja, nang kada pernah lagi 100 juta, kira-kira kayak apa hati kita lah? Kemana arahnya hati kita menggunakan 100 juta nih? Nah, berpikir untuk membantu keluarga yang sakit kah, atau berpikir macam-macam lah, masing-masing kita aja mau ukur lah. Ini ujiannya ketika kita mendapat nikmat. Nah, jadi nikmat itu ketika dapat, kita harus tahu bagaimana Allah memberikan informasi dalam Al-Quran ataupun dari Rasulullah. Pertama, kalau rezeki itu dapat, surah Bani Israel ayat 19 maupun surah Rum ayat 30 itu jelas. Wa atijal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Kalau kau punya kelebihan nikmat, maka setelah kamu pergunakan nikmat untuk diri dan keluarga, berlebihnya itu kepada siapa memberikan? Atijal qurba. Qurba itu jama daripada kalimat qarabah. Artinya keluarga yang satu arham. Kalau ada keluarga yang satu arham, dang sana memerina anak-anak, nang sakit, nang pakir, itu dulu sasaran pertama yang kita berikan. Nah itu menurut Al-Qur'an. Kalau kadang itu napa jar Allah? Wala tubaj apa? Sambungan ayatnya tuh. Wa atijal qurba haqqahu wal muslimin wala tubajjiru tabzira innal mubajjirina kanu ikhwanash syaya. Maka akan menjadi mubajjir. Sedangkan mubajjir itu adalah pekerjaan saya. Nah, jadi kita salah jadinya. Makanya Nabi bersabda tuh kalau ingin kita nih nyaman, ija aradallahu bi ahli baitin khairan yufaqihum fiddin. Apabila Allah menghendaki satu kelompok keluarga akan kebaikan, maka orang itu diberikan Allah paham syariat. Nah, syariat ini pengaturan awal dalam kehidupan kita. Pengaturan awal cara kita bekerja agar pekerjaan kita sesuai dengan
syariat. Ya tadi contohnya kalau kita dapat duit tadi, kalau kita kada paham, kira-kira nafsu kita kemana arahnya, itu dapat kita rasakan masing-masing. Pasti nafsu ini ngenang nyamannya, nyaman. Kada berpikir cakar penolong orang tuh berpikir. Hah? Kada menggunakan itu bagus saja, nang memikirkan menggunakannya itu nang disuruh. Tadi kalimat Al-Quran kayaknya kalau wa'atijal qurban ini kalimatnya amar, perintah Allah nih. Kalimat ati ini kalimat fi'il amar, perintah. Jadi kada sekedar informasi, perintah. Kalau kau punya kelebihan, kata Allah, nikmat apa aja ini umum nih lah. Berikanlah nikmat itu setelah kau pakai dirimu dan kaummu kepada keluarga yang paling dekat, satu arham. Nah itu Allah memberikan perintah. Karena itu kan nikmat Allah, milik Allah yang dianugerahkan kita. Maka Allah menyuruh supaya diberikan bermanfaat nikmat itu, kembalinya kepada yang melakukan. Maka pilihnya tepat sasarannya, Allah akan mengganti terus nih. Allah berikan jalan, terus Allah memberikan jalan. Mama ampaka min syai'in bahwa yukhlifuh. Ya Allah, barang siapa menapakkan hartanya itu di jalan Allah, di jalan yang direct, pasti akan Allah ganti terus. Menggantinya wa ima dengan usaha lancar. Macam-macam cara Allah mengganti. Nah, jadi orang nang tanda sifat juhud tadi, kalaunya kada dapat kada sedih, kalaunya dapat gembiranya tuh sesuai dengan syariat. Itu alamat yang pertama. Alamat yang kedua, as-saniyatu an yastawiya indahu jammuhu wa madihuhu. Fal awalu alamatu zuhdi fil mal wasaniyah alamatu zuhdi fil jah. Artinya alamat yang kedua itu bahwa bersamaan padanya itu orang yang mencela akan dia dan orang yang memuji akan dia. Itu diantaranya orang sifat juhud. Dicaci orang kada sarik, dipuji orang kada galabakan hati, kada ganal baju. Nah. Olehnya kawak itu tanda yang kedua. Nah. Karena orang mencaci itu sebenarnya memadahkan aib kita. Kita kada tahu bahwa aib kita itu. Setelah dipadahkan orang, tahu kita harusnya berterima kasih. Jangan sarik. Semestinya itu kan. Bila orang memuji, orang itu memuji kemuliaan yang ada pada hati kita. Misalnya kita punya ilmu, dipuji orang, nang dipuji itu ilmu sebenarnya, bukan diri kita. Jadi kita cepat ingat nang dipuji orang itu hakikatnya ilmu Allah. Supaya jangan tamandak di awak kita pujian itu. Itu yang dimaksud alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Kita kada ada basic pujian itu kada ada. Cuma karena ada kemuliaan tadi aja. Nah, jadi ada pujian itu. Nah itu tanda yang kedua. Caci dan puji itu menerimanya sama. Fal awalu alamatu zuhdi fil mal wasaniya alamatu zuhdi fil jah. Maka adalah alamat yang pertama itu alamat orang yang bersifat juhud di dalam harta. Nah jadi kalau yang pertama tuh usulan harta. Nah tadi kalaunya dapat kada terlalu gembira, kada dapat, kada sedih tuh. Yang kedua ini Dan alamat yang kedua, alamat orang yang bersifat juhud itu adalah di dalam kemegahan, ada kemuliaan. Alamat yang ketiga, al-alamatus salisah an yakuna unsuhu billahi ta'ala wal ghalibu ala qalbihi halawatul ta'ah. Alamat yang ketiga
bahwa adalah jinak hatinya itu dengan Allah Ta'ala dan liar hatinya itu daripada dunia. Nah ini mudah-mudahan kita rasakan. Apakah kita sudah ketujuh berjamaah lah? Ini kan menunjukkan jinak hati kita dengan Allah. Rasanya kalau kada berjamaah tuh rasa rugi. Nah itu berarti jinak hatinya sudah. Nah, tapi ada nih tantangannya ada. Kalau sudah kayak itu, kita harus memperbaiki lagi sifat-sifat yang lainnya yang ada dalam hati. Jangan penyarikan, jangan dengki, jangan ujub, jangan ria. Kita kan sudah tadi diberikan jinak hati, senang, sangat berhajat kepada berjamaah. Memang disuruh sunnah yang paling muakkadah adalah berjamaah. Nah, tapi kita harus menjaga, memperbaiki sifat-sifat yang tercela di dalam hati. Lezat rasanya berzikir, itu jinak artinya hatinya kita. Nah, hendak aja menambahi berzikir banyak 100, hendak menambahi 200, tuntung 200, hendak lagi menambahi 100, itu menunjukkan jinak. Itu anugerah Allah. Nah itu yang harus kita raih, kita rasakan. Karena bila kita ada jinak, pasti kada kuat beribadah. Tapi kalau berpandir sejam 2 jam tidak masalah. Yalah. Itu kita rasakan. Atau mudah HP kada masalah. Tapi kalau berzikir sudah sejak 100-200 sudah liut. Nah, ini menunjukkan kada jinak hati kita dengan Allah. Perlu kita pertanyakan kenapa jadi kada jinak? Karena mengingat Allah itu untuk menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dan kata Imam Al-Ghazali ta'ala, ia nukil daripada orang yang arifin, ija ta'ala kal imanu bi jahiril qalbi ahabbad dunya wal akhirah jami'an wa amilan lahuma wa ijabatan al imanu fi suwaida'il qalbi wa basyarahu abgadad dunya falam yanzur ilaiha wa lam ya'mal laha. Artinya apabila bergantung iman itu dengan zahir hatinya, niscaya kasih ia akan dunia dan kasih akan akhirat. Apabila iman itu di mulut saja lah. Nah, jadinya rajin coba ibadat, tapi dunianya ketujuh juga. Itu bagus ya sudah. Nah, bagus saja. Bukan kada bagus. Rajin aja berjamaah, tapi rajin juga masih ngobrol kan, mengisi waktu. Itu bagus sudah. Jadi iman kita ini ada zahir, ada batin. Apabila bergantung iman itu dengan zahir hatinya, niscaya kasih ia akan dunia dan kasih akan akhirat sekalian. Dan berbuat amal bagi keduanya, digawinya keduanya artinya. Dan apabila masuk iman itu di dalam batin hatinya dan beserta ia akan dia iman yang dalam batin itu, niscaya benci ia akan dunia. Artinya kata ketujuh lagi ngobrol dong. Nah, karena ngobrol itu membuang-buang waktu. Sedangkan waktu itu adalah berharga dan ditanya. Dengan waktu itu manusia banyak rugi karena diisi dengan yang tidak bermanfaat. Wal asri innal insana lafi khusrin azimin. Demi waktu manusia itu kerugian yang sangat besar. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Itu dalilnya. Bah maghrib kita misalnya lah. Ini kan bah maghrib nih orang dahulu-dahulu tuh bila kada sampai isya kada berangkat dari pasahapannya, karenanya sadar sudah berapa puluh jam bekerja siang, jadi digunakannya ba'da maghrib itu untuk dengan menjinakkan hati dengan Allah. Tapi kan semua orang bisa seperti itu. Ada Mbah Salam kan ngobrol ya kah, masing-masing tadi yang ngobrol
Sebaiknya kita yang sudah umur 60 ke atas, mun kawa jangan ngobrol lagi mbak maghrib. Nah, karena umur datang mendadak, kada tahu kita. Mun umur masih 20, 30, 40 ya orang lebih lah kalau pina lambat lah. Tapi nu sudah 60 kayak ulun 67 sudah umur. Kada wani lagi ngobrol tuh. Kalau pina mendadak datang. Kada tahu kita umur. Nah, ini saya benci ya akan dunia. Dunia di sini maksudnya ngobrol, menyia-nyiakan waktu. Maka tiada menilik ia dengan mata hatinya kepada dunia itu, dan tiada ia berbuat amal bagi dunia itu. Nang ditidaknya akhirat. Parah benar sudah. Makanya Rasulullah umur kita ini 60 dan 70. Toja. Nah, jadi nang umur sudah lebih 60, 63 lebih itu syukur benar saudara. Cuma tunggu nang 70. Lah, ini hati-hati ini Nabi menyatakan. Nah, Nabi menyatakan. Makanya kita banyak mengingat mati sekurang-kurangnya 5 hari, sehari 5 kali ya Rasulullah. Sampai 20 kali, ini ada di kitab ini. Supaya kita ini jangan menyia-nyiakan waktu. Sampai kah? Dan dari karena inilah datang di dalam doa Nabi Adam alaihissalam, Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Artinya, wahai Tuhanku, bahwa aku memohon akan Dikau akan iman yang beserta di dalam hatiku, yakni memenuhi lembaran hatiku. Iman itu kuat karena asbabnya banyak mengingat Allah. Karena iman kita ini kan turun naik. Pilihnya kada ingat berzikir, ya nang membuang-buang waktu. Tapi pilihnya berzikir, hendak menambahi aja, berbuat kebajikan. Sampailah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang sifat juhud dari alamat yang 3 tadi, mudah-mudahan kita berikan Allah di antara yang 3 itu. Nah, walaupun yang pertama artinya kalau kita berhajat dapat, tidak bergembira melenceng daripada syariat. Kalau kan dapat maka sabar, karena hajat itu kan yang menjadikan terjadi itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada hati kita, ke dalam hati kita bertahan kita ini supaya jinak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa lahir batin kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa anak istri kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ya kana abudu wa ya kana nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikasy syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khaifin, min ibadikal wari'in, min ibadikal qani'in, min ibadikal mutawadi'in, min ibadikal khashi'in, min ibadikaz zahidin, min ibadikat taibin, min ibadikal mutawakkilin, min ibadikal muhibbin, min ibadikaz zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hadzal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله